Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, tema pagi ini adalah al-hasad, hasud. Bismillahirrahmanirrahim. Zammul hasad, tercelanya sikap hasud. Lil hasad minal athar zamimah ma la yakadu yusa. Hasad, banyak sekali ayat-ayat maupun hadis yang menyampaikan tentang hasad, malayakadu yasa, yang tidak bisa dihitung. Ya, jadi hasud ini mendapat perhatian yang cukup serius dalam ajaran Islam. Banyak sekali ayat maupun hadis tentangnya. Waqad warada fi dhammihi wa nahyu anhu akhbarun katsirah. Banyak kabar, banyak berita tentang hasad. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, la tabaghadu, janganlah kalian saling marah, saling benci. Wala tahasadu, dan janganlah saling hasud. Wala tadabaru, dan janganlah saling tadabur. Tadabur itu mungkur maknanya, membelakangi. Wa kunu ibadallah ikhwanan, jadilah kalian menjadi ikhwan bagi hamba-hamba Allah. Nah, ini tidak dibatasi oleh organisasi, ya, kelompok. Organisasi kelompok itu hanya sekedar kendaraan saja. Tidak boleh membuat kita itu matanya jadi buta. Ya, jadi dia hanya melihat kebenaran itu pada kelompoknya sendiri, organisasinya sendiri. Maka kesatuan dan persatuan itu tidak akan tercapai kalau caranya begitu. Semua orang membela diri sendiri, dia nggak pernah melihat orang lain ada kebaikan. Nah, itu tidak akan tercapai kapanpun. Wa minal athar qauluhu ba'di salaf. Di antara asar itu adalah cerita-cerita di kalangan tabi'in, ya. Inna awwala khati'atin kanat fil hiyal hasad. Kesalahan pertama yang dilakukan di dunia ini, jadi drama kehidupan manusia, adalah karena berasal dari hasud. Hasud pertama itu dilakukan oleh iblis. Ya, ketika ditanya, kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Iblis menjawab, ana khairun minhu. Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar, engkau menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakannya dari tanah. Jadi membanggakan asal usul. Ketika di titik tertentu dia harus rendah, kan asalnya dari api. Ketika di titik tertentu dia harus rendah, dia nggak terima. Ya, karena saya asal usulnya mulia, tidak mau direndahkan. Nah, ini yang pernah terjadi di kalangan di dalam sejarah manusia. Yang kedua adalah serakah. Hasud dan serakah. Serakah ini dilakukan oleh bapak kita, yaitu Adam. Allah berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kau dan istrimu di surga. Wa kula minha, makanlah
Ragadan, dengan nyaman, bebas, nggak bayar. Haitsu syi'tuma, dimanapun kamu mau, kalian mau. Ya, semua fasilitas surga nikmati. Tapi ada satu larangan, wala taqrabu hadhihi syajarah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian dekati pohon ini. Allah minta satu saja. Ya, ini sebagai bahan ujian ya. Satu saja. Karena yang namanya taklif itu adalah taat dan menjauhi. Jadi apa? Taat dan nahyu, amru dan nahyu, perintah dan larangan, itu namanya taklif. Disuruh nurut, dilarang nyingkir. Wa minal itu sudah ya. Ala rutbatihi fa aba ayasjudalahu fa hamalul hasad alal ma'siyah. Karena mengingat pangkatnya, derajatnya, iblis menganggap dirinya lebih tinggi daripada Adam. Dia nggak sadar bahwa yang nyuruh itu Allah. Ya, yang nyuruh Allah. Makanya kita harus nurut. Contohnya bapaknya jadi satpam, anaknya jadi manajer. Nah, kalau satu saat dalam upacara harus hormat, ya tetap harus hormat. Nggak boleh, nggak bisa, saya orang tuanya. Bisa terjadi ya. Bisa terjadi, di tentara juga begitu, polisi juga begitu. Anaknya lebih tinggi daripada bapaknya. Ya, kalau keharusan harus hormat, ya hormat. Makanya di majelis, seorang anak, nah itu harus menyebut nama bapaknya. Nggak boleh, bapakku nggak boleh. Jadi sama dengan orang lain. Ya, contohnya kepada Pak Mulyono, direktur apa, gitu. Silahkan memberikan sambutan. Kalau anaknya pembawa acara, nggak boleh kepada bapakku, itu di rumah. Tidak boleh. Qila al-hasid la yanalu min majlis illa mazammatan wa dzullan. Orang yang hasud itu tidak mendapati dalam majlis kecuali celaan dan kehinaan. Ya, jadi selalu membawa kemuraman gitu. Orang hasud. Sebab orang senang, dia sedih. Jadi ciri-ciri hasud tuh suka kalau orang berduka, berduka kalau orang suka. Itu cirinya. Kalau itu ada pada kita, berarti kita kena penyakit hasud. Yaitu manusiawi. Jadi kita harus terapi. Kalau orang senang, kita sedih. Kalau orang sedih, kita senang. Ya, contohnya orang jatuh, syukur. Tuman. Kemana dituman? Ini bukan ditolong. Itu secara tidak sadar, itu sebenarnya kecil, walaupun kecil. Walaupun dalam bentuk refleks ya. Wala yanalu minal malaikati ila la'natan wa bughdan, dan tidak akan mendapat apa-apa dari malaikat kecuali laknat dan kemurkaan. Wala yanalu minal khalqi ila jazaan wala wa ghamman, dan tidak mendapat dari teman-temannya kecuali keluhan. Ya, dalam kegiatan apapun pulangnya dia ngeluh. Ya, karena temannya bisa ini, bisa itu, dia nggak bisa. Selalu sedih. Ini jadi membuat hidupnya itu sengsara. Yang dibuatnya sendiri. Wala yanalu indal mauqif illa fadhihatan wa nakalan. Dia tidak mendapat apapun dari berbagai sikap mauqif kecuali malu dan merasa masyarakat telah menghukum dia, menghakimi dia. Ya, nggak bisa jadi kalau orang sudah tahu dia hasud, nggak diajak ngomong, jauh, karena itu perbuatan sendiri. Lil hasad halatani, ada dua sikap orang yang hasud. Antakrah tilkan nikmah, benci nikmat itu diperoleh oleh seseorang. Jadi nggak suka orang itu senang. Wa tuhibbu zawalaha indal mun'am alai, dan dia ingin nikmat itu hilang dari orang yang dia benci. Ya. Jadi si A
dengki, hasut sama si B. Apa yang menjadi kelebihan B membuat susah si A. Dia ingin itu tidak ada. Ya, kalau lulus dia ingin tidak lulus. Kalau kaya dia ingin tidak kaya dan bangkrut, pengen gitu. Pengennya begitu. Yang kedua, alla tuhibbu zawalaha. Hasud yang dia tidak ingin kenikmatan itu lepas dari orang itu, ya. Wala takrahu wujudaha, dan dia juga tidak benci adanya nikmat itu pada orang lain. Tuh, ya. Walakin tashtahili nafsika mislah, tapi dia ingin seperti orang itu. Ya, contohnya Pak Syafi'i mengerti tentang kelistrikan. Saya tidak menginginkan Pak Syafi'i jadi bodoh, tapi saya ingin seperti Pak Syafi'i. Tapi tidak mengganggu. Jadi meniru itu. Pengen niru. Oh, kok dia bisa ya? Saya pasti bisa. Jadi saya harus pelajari trik-triknya apa. Nah, diikuti. Nah, ini yang positif. Keinginan, ya. Motivasi menjadi orang lain, tapi positif. Oh, ini pinter. Karena ada kecenderungan manusia itu kebanyakan meniru. Ya, kita lihatlah. Ketika orang jualan apa laris, dia jualan lagi. Bukan yang beda, yang sama. Ya tambah berkurang jadinya itu. Pembelinya berkurang. Jadi nggak ada kreativitas, niru, semua niru. Kecenderungan begitu. Wahadhihi tusamma ghibtah. Nah, tetapi namanya sudah beralih, bukan hasud lagi, namanya ghibtah. Di lain ayat disebut dengan kompetisi, berkompetisi. Ya, jadi bukan apa ya istilahnya. Contohnya dua orang yang olahragawan, ya. Nah, dia tidak akan mematikan orang ini, tapi saya harus pelajari trik-triknya supaya bisa mengalahkan dia. Persaingan sehat, namanya persaingan sehat. Nah, itu bagus, terutama motivasinya harus ditimbulkan dari anak-anak sekolah, ya. Kalau dia nggak ada motivasi, nggak ada keinginan, saya nggak kepengen pinter, terus Enggak ada cita-cita. Ya lemes lah orang tua itu. Enggak pengen kaya, enggak. Puasa, enggak. Jadi ulama, enggak. Nanti ujung-ujung pengen surga, enggak. Wah ini ya lemes. Ya. Jadi singkatnya boleh saja kita menginginkan sesuatu, yang penting dengan cara-cara yang dibenarkan. Prosedur. Nah ini membutuhkan ilmu dan pengalaman, ya, membutuhkan wawasan. Kalau wawasannya kurang, pilihannya sedikit. Ya, setelah dari SMA mau kemana nih? Kan mestinya dia cari keahlian yang jarang dimiliki orang, tapi dipakai. Apa tuh? Karena keahlian ini kebutuhan orang terhadap suatu keahlian, keterampilan itu berbeda-beda. Tahun ini, tahun ini, trennya beda-beda. Bisa nggak kita, lompat gitu. Tahun sekian pasti dibutuhkan ini. Nah itu kecerdasan. Jadi jangan saat kita udah lulus, banyak yang bisa, yang nganggur jadinya. Nah pengetahuan info seperti ini mahal. Jadi harus diskusi, ya, diskusi. Jadi apa namanya ketersediaan ahli apa, nanti dibutuhkannya apa. Itu urusan duniawi kemarin sudah disampaikan. Ya, rezeki itu akan datang paling tidak harus ada 4 hal. Pertama keterampilan, skill. Yang kedua ada amanah, trust. Yang ketiga ada koneksi, ya, pinter. Terus kenalannya amanah, tapi kurang kenalan, ya sama aja, kurang gaul, nggak mau gaul. Nah, itu. Ya cara gaul banyak, bisa ngegoes, grup orang-orang yang berhasil. Dekati orang-orang yang berhasil, pasti lama-lama dapat bocoran.
Contohnya begitu. Maka sholat ini penting. Kalau kita ini ahli-ahli, ini akan kumpul dengan ahli-ahli, saling memberi nasihat. Nah, yang terakhir adalah keberuntungan. Nah, keberuntungan ini adalah wilayah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus dibantu dengan doa, taat, sedekah. Ya, orang nggak dapat, kita dapat. Orang mau susah, kita lancar. Itu bisa begitu. Sama. Ya pinter, terampil, amanah, banyak koneksi. Tapi orang lain kok cepat, kita lambat. Ada sesuatu pasti pada kita yang tersumbat. Nah, boleh jadi itu faktor kerohanian, keberuntungan, atau hoki. Kita lanjutkan. Fa'amal halul ula, yang pertama tadi, ya, dia nggak senang orang berhasil, dia ingin menumbangkan, menghilangkan nikmat itu dari orang lain, maka hukumnya haram. Itu hasud yang tercela. Illa nikmatan asabaha fajirun, kecuali nikmat itu didapati oleh penjahat. Kita ingin rebut, ya. Contohnya kekuasaan. Wah, ini gara-gara dia yang merintah, yang nguasa, jadi begini acak-acakan. Nah, kita punya potensi, kita rebut. Nah, itu sah-sah saja. Tapi jangan lantas kita jadi lupa. Barang udah duduk, kita juga sama lupa ngatain orang. Ya, ini yang susah, saudara. Kemarin sudah disebutkan penyebab-penyebabnya, ya. Jadi harta, kuasa itu menyebabkan orang jadi pongah. Terutama harta, katanya. Terutama harta, sebab harta bisa membeli kekuasaan. Harta itu, ya. Wa ifsadun dzatal baini, serta kita melihat orang itu suka merusak hubungan yang baik. Pokoknya kalau ada dia, jadi pecah aja begitu. Di mana-mana buat perpecahan. Ada orang yang demen begitu. Provokator. Tapi tidak memberi solusi. Ngeritik aja tuh. Ya. Dia nggak tahu suatu saat anaknya bisa menjadi pemimpin. Anaknya menjadi penguasa. Mau nggak diperlakukan seperti itu? Kan Allah menyatakan watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari kami pergulirkan. Saat ini kita di atas, ya, seperti roda kehidupan. Satu saat di bawah, satu saat di samping. Nggak selalu manajer anaknya manajer, ya kan? Nggak selalu bapaknya alim ulama, seorang alim, anaknya lantas jadi alim. Belum tentu. Kadangkala anaknya lebih. Contohnya, dalam kasus murid dan guru, Syekh Sa'di itu guru dari Syekh Utsaimin. Tapi dari sisi popularitas dan ketenaran, lebih dari gurunya Syekh Utsaimin. Gurunya Syekh Sa'di. Tapi muridnya lebih. Begitu juga Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu murid dari Imam Syafi'i. Ya, dia lebih. Tapi ada yang gurunya memang lebih. Guru lebih mah udah wajar, ya. Tapi kalau murid lebih dari gurunya itu, kata orang kurang ajar. Bukan itu. Kalau di dunia pesantren kayaknya begitu deh. Kalau dunia pesantren, kalau bukan keturunannya, dia nggak mau dikalahin. Ya, nggak mau kalah dia. Pokoknya murid itu harus. Nah, ini tidak boleh. Namanya dengki, ya. Itu bedanya dengki sama hasud. Kalau dengki, bahasa Arabnya hikdun. Itu baru ada kebencian dalam hati. Tapi dia tidak berusaha action. Ya, contohnya dia dengki, iri. Iri tetangganya punya mobil bagus. Apalagi rumahnya di depan. Tetangganya di belakang dia semua. Nah, nanti kan seliweran bawa AC, seliweran bawa mesin cuci, bawa motor, sedih. Aduh, orang lain kebeli,
Ayo kebeli lagi. Semakin kalah. Jadi kurus kering, mikirin kesenangan orang. Orang berhasil dia sedih. Orang lancar dia sedih. Orang beruntung dia sedih. Enggak ada selesainya. Nah, kalau action, ya, kalau dia sekedar sedih saja, dengki, itu namanya dengki. Kayak gitu. Dia tidak berusaha menghancurkan keberhasilan orang. Contohnya ada mobil bagus, ya saya kok nggak dapet ya. Apa itu orang nuyul ya? Tuyul apa gitu? Pelihara tuyul, gitu tuduhannya. Ya, tapi kalau sudah hasut, nanti lagi parkir dipaku bannya, dirusak, dibaret. Nah itu udah parah namanya. Hasut. Nah, tapi kalau nggak sampai berbuat, itu hanya di dalam hati, itu namanya hikdun, dengki. Wa yadullu ala tahrimil hasad al haditsus sabiq. Rasulullah ya pernah menyampaikan la tahasadu, janganlah saling dengki. Sikap seperti tadi itu kalau orang lain senang dia susah, itu Allah tunjukkan dalam surat 3 ayat 120. Surat 3 ayat 120. Seperti kita sekarang ini, Bapak sekalian. Di dunia ini orang-orang Eropa itu dengki. Negara-negara maju itu dengki, termasuk terhadap kita. Karena itu keinginan untuk menjadi negara maju selalu direm, dibodohi terus. Mulai dari kurikulum diacak-acak. Banyak guru-guru ahli menyatakan begitu. Termasuk yang membawa kemajuan tuh bahasa Inggris. Ya, guru bahasa Inggris tuh ngomong, kurikulum kita ini amburadul, acak kadut gitu. Acak-acakan, sehingga untuk bisa tampil menjadi setara dengan bangsa lain, itu kemungkinannya jauh. Makanya ada kursus bahasa Inggris, itu kan solusi. Karena di sekolah itu, belajar dari SD sampai tamat SMA, cuma yes or no, bisanya. Sekarang mending, karena ada internet kan, internet kebanyakan pakai bahasa Inggris, nah, kita sedikit ngerti. Jadi dihambat terus kita ini. Rumus-rumus tidak diberitahu. Makanya alih-alih kita maju terus malah tertekan. KS, perusahaan kebanggaan kita. Yang menampung karyawan begitu banyak. Bukannya maju malah mau dijual-jualin. Sedih kan ini. Saya turut sedih. Walaupun saya nggak ada urusan dengan orang KS, paling dipanggil khutbah. Tapi kan kalau jadi khotib, ngelihat orang merengut kan sedih. Merengut ini. Karena mereka gajinya nggak naik-naik. Perangat, perengut. Kan nggak nyaman ini melihat itu. Ya harus berseri-seri itu ya. Ini kenapa gitu? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, ini kita harus temukan solusinya. Jadi kalau kita sudah memikirkan begitu, walaupun susah, kita hidup di negara Indonesia ini setidaknya lebih nyaman. Baru terasa nikmatnya kemerdekaan. Ya, jadi hujan emas di negeri orang tidak lebih baik daripada hujan air di negeri sendiri. Ya, walaupun bukan hujan emas, hujan air ya. Hujan emas di negeri orang, kita nggak bahagia. Saya melihat begitu aja sudah, aduh, bagaimana kita? Sementara saya mengatakan bahwa dunia itu boleh sepanjang tidak menurunkan iman kita. Dunia itu boleh sepanjang kita tidak berhenti untuk terus meningkatkan ijtihad kita. Tapi ini kalau kebiasaan ini nggak nemu air, sholat susah, lama-lama kita bisa meniru budaya mereka, lama-lama menganggap remeh sholat itu. Lama-lama, nah ini yang berbahaya. Jadi karena lingkungan, karena teman-teman, ini yang membuat orang jauh dari Allah. Ada sementara warga Pangurawi diajak pindah sama istrinya nggak mau.
Saya cukup terharu jawabannya karena di sini enak ibadahnya. Salah satu jawabannya, pengajiannya banyak. Teman-temannya juga mendukung. Jadi diajak pindah nggak mau. Walaupun lebih elit daripada sini. Ya, memang kita harus begitu. Itu jawaban yang tepat. Kalau kita pindah, gersang. Yang sholat paling hitungan jari. Jadi males bawaannya. Nah, kita lanjutkan. Wa yadullu ala tahrimil hasad al hadis. Nah, ini ada ayatnya surat 3 ayat 120 yang menyampaikan tentang sikap orang yang dengki, hasud. Apa ayatnya? In tamsaskum hasanatun tasuhum. Jika kebaikan mendapati kalian, kalau kalian mendapat kenyamanan, tasuhum, maka kebaikan itu membuat susah mereka. Jadi kalau kita senang dia berduka, kita suka dia berduka. Wa in tusibkum sayyi'at. Namun sebaliknya, kalau engkau sedang tidak nyaman mendapat sesuatu ya yang kurang beruntung, yafrahu biha, mereka senang. Nah, ini ciri-ciri orang dengki. Surat 3 ayat 120. Fahadzal farah syamatatun wal hasad wasyamatah yatalazam. Jadi suka ya dan maki-maki serta hubungannya dengan hasud itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi orang yang hasud itu pasti suka memaki-maki sendiri. Ciri-cirinya, nah itu. Saya lihat sih banyak ibu-ibu ya. Kalau gagal itu marah-marah sendiri. Gitu kan? Ada hujan, wah mau berangkat hujan bagaimana? Maki-maki hujan. Panas, dimaki-maki. Oh nggak ada beres. Itu ciri orang dengki. Tapi di bumi sebelah sana, cuaca seperti itu dia senang. Kita mau berangkat hujan, waduh hujan. Di sebelah sana hujan, wah alhamdulillah. Jadi bagaimana Allah menyikapi dua kelompok yang berbeda ini? Satu senang, satu sedih. Kan susah ya, karena di bumi yang sama. Kita lanjutkan. Wa amal halusannya, adapun sikap orang yang kedua tadi yang ingin menjadi orang lain tanpa membunuh, gitu, ya, tanpa membunuh karakter, tanpa membunuh keberuntungannya. Kita ingin seperti dia, sukses. Cara-caranya kita pelajari. Ya, bagaimana hukumnya? Fahiya hasadatu kiptah. Ini disebut dengan hasud kiptah menurut istilah Nabi. Ya. Wa huwa laisa biharam, bukan haram. Bal huwa imma wajib, au mandub, au mubah. Bahkan hukumnya bisa jadi wajib. Karena itu dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26 Allah menyatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanaffisun. Dan dalam hal itu kesuksesan orang ini masuk surga, hendaklah berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba. Ayo mari kita berlomba-lomba. Ya, kita boleh berbeda. Kita tidak mungkin bisa seragam. Mengatasi keanekaragaman solusinya adalah dengan berkompetisi. Berkompetisi. Nah, siapa yang terbaik? Jadi kalau kita terus merenung, sedih terhadap perbedaan, itu nggak akan pernah selesai. Karena perbedaan itu sudah mendapat restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mungkin bisa bersatu, kecuali dalam masalah akidah dan akhlak. Walladzi yadullu ala dzalika tadi ayatnya. Kemudian dalam surat Al-Hadid, surat 57 ayat 21. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlomba-lombalah kalian untuk mencapai ampunan dari Tuhan kalian. Dengan cara masing-masing. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, la hasad, tidak ada hasad yang dibenarkan, illa fitnatain, kecuali kepada dua orang. Nah, dua orang ini patut kita hasadi, begitu maksudnya. Siapakah dia? Rajulun, seseorang atahullah malan, yang diberi harta. Berarti orang kaya ya. Orang yang diberi kekayaan.
Fasallatahu ala halakati fil haq. Kekayaannya itu dipakai untuk mensupport kebenaran. Jadi dia membiayai proyek-proyek kebenaran, pengajian, ya, memberi makan orang lapar, membangun masjid, ya, terus perhatian terhadap kepentingan umum. Ini dibiayai dia, proyek-proyek kebaikan. Sampai untuk diri sendiri pun dia hidupnya sederhana. Nah ini yang patut diiriin gitu. Orang seperti ini patut dicemburui. Ya, satu kaya. Yang kedua, sabda Rasulullah, wa rajulun atahullahu ilman, yang diberi ilmu oleh Allah. Seseorang yang diberi ilmu, berarti ilmuwan. Fahuwa ya'malu bihi wa yu'allimuhun nas. Dia mengamalkannya dan sekaligus mengajarkannya. Nah ini, ya. Mengamalkan sekaligus mengajarkan. Terutama yang ngerti agama. Yang ngerti agama, yang fokus terhadap agama. Karena ini kalau tidak fokus nggak bisa. Beda dengan orang pinter bahasa ilmu pengetahuan lain. Orang bisa bahasa Inggris, ahli bahasa Inggris. Dia nggak perlu ngomong bahasa Inggris sehari-hari. Tapi kalau orang yang beragama, dia sendiri harus beragama. Orang yang berpengetahuan agama, dia sendiri harus beragama. Kalau dia berpengetahuan agama, dia tidak beragama, artinya tidak menjalankan agamanya. Lah itu namanya Islamolog, ahli-ahli Islam. Nah itu kebanyakan tamatan perguruan tinggi, pinter, tapi nggak pernah turun ke masjid. Sebaliknya, perguruan tinggi umum, saya sangat terharu ya ketika mendapati itu tadi, saya pernah cerita itu. Orang yang sudah terbungkuk-bungkuk, wah rambutnya sudah putih, memimpin sholat dengan bacaan yang panjang, hafalannya banyak. Ujung-ujungnya saya tanya-tanya, oh dia ahli nuklir, seorang profesor ITB. Wah saya sangat terharu sekali, oh bisa begitu. Saya yang lebih ngerti agama, hafalannya nggak sebanyak dia. Orangnya kayak biasa-biasa aja. Jumat pagi, bacanya as-sajadah. Rakaat kedua, surat Ad-Dahr Al-Insan. Selesai dia. Wih, ingetannya kuat. Udah tua. Malu saya di belakang dia. Itu biasanya begitu. Di Bandung itu. Ya. Jadi ada orang yang menunjuk imam sebelum iqamat. Setelah azan, ba'da sholat qobliyah. Mau qomat nih. Dia cari dulu. Ketemu, giniin, mau dia maju, nah, baru qomat tukang kopi. Itu ada cara gitu ya. Nah, itu ditunjuk tuh jarang ada yang nolak sama si Ini orangnya juga orang tua, jadi memang karismanya. Tapi itu yang kayak saya kurang, memang merasa kurang. Anak-anak muda nggak diberi kesempatan, itu yang saya kurang sebab kita tahu kita harus ada ahli generasi gitu. Ya kita tidak kekalah ya. Saya bisa datang ke sini terus, Pak Dadang juga nemani, kan nanti ada waktunya nggak bisa lagi. Terus siapa penggantinya kalau bukan anak-anak kita? Masa kita mau impor? Kan nggak mungkin ya. Kita akan bahagia nanti ketika masuk kubur, anak-anak kita ngerti agama, paling tidak bisa berdoa buat kita, ya kan? Jadi orang yang paling bahagia adalah orang yang ketika mati, sholat jenazahnya dipimpin anaknya. Jangankan orang lain, saya aja belum tentu. Yo, coba kita ngitung masing-masing. Alangkah bahagianya ketika kita menjadi jenazah, yang mimpin itu anak kita. Saya sendiri nggak kuat itu sepertinya. Karena itu kenapa sering digantikan orang lain. Sama dengan nikah ya. Nikah itu sebaiknya tidak digantikan orang lain, bapaknya kan. Namanya juga naib. Naib kan pengganti.
Kalau yang digantikan uzur, iya. Tapi kalau dia lagi nggak uzur, ya jangan, cuma ngomong sebentar pakai tulisan juga bisa. Yang dimaksud itu bukan ngomongnya, peranannya ini loh. Peranan ayah tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kalau nikahin tuh ayah, nah, nanti kalau salat jenazah, anaknya atau bapaknya yang paling dekat dengan jenazah siapa? Nah ini jarang terjadi. Waktu itu kiai saya, adiknya meninggal. Dia udah maju, wah, suaranya nggak keluar. Nangis, jadi suaranya malah nggak keluar, jadi dia mundur, disuruh yang lain. Nah itu sangat berarti ya. Jadi satu saat Aisyah pun bercita-cita ingin memandikan Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau engkau mati duluan, aku yang memandikanmu. Sebab orang yang terdekat. Nah, itu susah dipraktekkan sama kita. Bukan masalah bisa nggak bisa, tapi keberhakan itu. Ya, kita punya perasaan lah, sudah hidup lama dengan dia. Nah, kita lanjut. Asbabul hasad, sebab-sebab orang menjadi hasud, sebab-sebab cemburu ya. Pertama al-agdawat wal bagda, adanya kebencian dan kemarahan. Benci sama seseorang, marah sama seseorang. Kita tahu sendiri ya, namanya benci itu bawaannya salah mulu itu. Di depan orang yang benci ya. Selalu bawaannya salah karena dasarnya udah benci. Ya, apalagi salahnya, benernya aja dianggap salah. Kalau benci. Tapi kalau udah sayang, jangankan salahnya, jangankan benernya, salahnya aja bener. Kalau udah sayang. Ya contohnya kita lah, kepalanya dikelipek sama anak, malah ketawa. Kalau orang lain kan, wah bisa jotosan. Ya, lagi gendong malah kencing, kurang ajar kan Pak itu. Kalau dibuang ini, kalau adil. Tapi kan dia kasih sayang malah ketawa, dikencingin malah ketawa. Ya itu, karena kita menghadapinya dengan kasih sayang. Coba anak orang lain, coba sih bapaknya mana nih? Mencingin saya nih, pasti begitu. Ya, diadili. Nah inilah, kita makanya minta kepada Allah itu kasih sayangnya. Jangan keadilannya. Kalau Allah melihat kita dengan keadilan, jangankan kita lagi melakukan maksiat, lagi taatnya aja nggak bener. Lagi taatnya aja. Sholat yang begitu pendek, ngelamun mulu. Yang begitu pendek sebentar, nggak lama, apalagi yang lain-lain. Mau ingat Allah, nah, susah. Jadi kita minta kepada Allah dihadapi dengan cinta. Rahman Rahim. Nah, kalau kita sudah dihadapi dengan cinta, maka kesalahan kita tidak berarti. Tapi kalau dihadapi dengan keadilan, wah berantakan. Nah, jadi penyebab orang dengki itu pertama adalah marah. Ya, marah dan benci. Nah, yang kedua, khubsun nafsi wa syuha bil khair ala ibadillah. Sikap pelit. Ya, sikap pelit. Jadi tidak mau berbagi. Ya, orangnya tidak mudah gaul, menyendiri ya. Nah, inilah yang menimbulkan dengki. Kurang gaul. Nah, biasanya orang yang banyak pergaulannya itu biasanya ramah. Saya lihat begitu ya. Nah, Bapak sudah pernah kemana-mana, udah kemana-mana dia. Bergaul dengan berbagai golongan, bangsa. Biasanya orangnya ramah. Biasanya. Kalau yang jarang gaul, kemana? Ya kalau nggak ke Cilegon, ke Serang. Cuma itu aja, iya. Kurang. Karena dia melihat orang yang sukses, orang yang gagal, penjahat, orang baik. Nah itu membawa perubahan pada hidupnya. At-ta'azuz. Nah, makanya itu dalam kasus tadi itu Bapak sekalian, dalam kasus tadi yang saya ceritain, anggota apa istilahnya, peserta daring saya ini ketat. Jadi kalau keponakannya itu tidak sholat, dia paling
paling disiplin. Nah sekarang dia dihadapkan pada ujian seperti itu. Mau sholat itu susah. Dia udah nyuruh orang tegak, tapi dia sendiri menghadapi situasi seperti itu. Nggak mudah. Jadi kita juga begitu, harus mendekati orang itu dengan bijaksana. Waqad yastami'u bandu hadil asya wa aktsaruha au jam'u fi syakhsin wahid fa ya'dhumu fil hasad. Kalau ini yang ketiga ya, tadi itu benci dan marah. Yang kedua memang pelit ya, itu yang tidak bergaul, kurang gaul ya. Yang ketiga ayatkula alai ayat tidak bisa menang. Jadi dia tahu nggak bakal menang gitu. Karena itu dia selalu menjatuhkan orang. Jadi sikap menjatuhkan orang itu untuk menutupi dirinya. Nah, jadi ada orang yang bersikap terbalik. Ya. Contohnya terjadi tabrakan. Dia marah dulu karena dia tahu dia yang salah. Kamu itu padahal dia yang salah. Supaya orang itu nggak marah. Gitu. Nah itu dia pakai logika terbalik. Ya. Jadi kalau marah dulu itu bisa jadi. Nah, karena dia tahu nggak bakal menang, dari sisi finansialnya, dari sisi sosialnya, dia nggak bakal menang tanding sama dia. Maka dia mengeluarkan sesuatu yang dia miliki. Gitu. Salah satunya itu adalah mencaci. Wah, kaya juga dia mah nuyul, begitu contohnya itu. Dengki padahal. Nah sekarang terapinya bagaimana? Tadi itu semua sebab-sebabnya, sekarang terapinya gimana? I'lam anal hasad fil min amra azima lil qulub wala tudawa amradul qulub illa bil ilmi wal amal. Singkatnya, terapinya itu adalah dengan ilmu dan amal. Wal ilmu nafi limarid hasad wa anta arifa tahqiqan anal hasad dararun alaika fid dunya wad din. Dari sisi ilmu, seseorang harus sadar bahwa hasud itu merupakan madarat. Suatu saat Rasulullah menyatakan hasud itu haliqah, mencukur. Ya Rasulullah, masa hasud itu mencukur? Bukan mencukur rambut, tapi mencukur amal. Maksudnya amal yang sudah ada itu akan tergerus, akan terpangkas, karena kita melihat orang senang kita susah, ya orang susah kita senang. Itu kan dia nggak mengganggu Anda. Kenapa kita harus bereaksi, itu kan? Reaksi yang berlebihan. Nah, ini namanya orang kan banyak, bukan satu aja. Nah ini akan terbawa begitu terus. Fahuwa annaka bil hasad sakhata qada Allah. Orang yang dengki berarti dia tidak terima terhadap takdir yang Allah tentukan untuknya. Ditakdirkan begini, ya. Karena memang kadang-kadang keadaan itu membawa orang untuk dengki. Contohnya itu yang saya sering contohkan itu pemandangan yang kontras di pasar tuh. Orang pada dasaran di depan toko. Pada buka jualan di pagi itu. Nanti siang sedikit tokonya buka, diusir. Waduh. Sombong amat. Dan itu terjadi saben hari. Saya kadang-kadang menyaksikan itu. Jangan di sini. Ya atau mobilnya mau keluar gitu kan dari garasi, bubar semua. Sian amat ini. Nah, sampai seperti itu. Lama-lama ini akan menimbulkan dengki, apalagi kalau perlakuannya kasar. Kamu yang bersihin ini. Wah, lebih anu. Maka sering terjadi gesekan. Ya, begitu juga mal-mal berdiri. Sementara penduduk tingkat kesejahteraannya kurang. Kan mereka harus dedolan. Rumahnya sempit. Itu jalan yang ke terminal itu saya sering lihat rumahnya dari sini ke sini saya ukur kecil banget, anaknya banyak. Maka setiap banda maghrib itu pasti dia ke kipasan ini apa isinya pusernya diliatin begini, kayaknya adem gitu. Yang dikipasin sih kayaknya masuk ke dalam kali ya. Masih sih dia. Ya Allah, gimana? Apalagi di Semarang tuh, panas gitu kan. Masih ke kipasan, ke gibrik kata orang sini.
Rumahnya saya lihat sempit. Ini membuat anak-anak tidak betah, apalagi ditakdirkan anaknya itu vitaminnya banyak, gede-gede gitu. Rumahnya sempit, pasti dia dedolan, akhirnya kebut-kebutan. Dia akan nongkrong juga di mall. Setiap hari di depannya dia saksikan orang keluar dengan bawa belanjaan. Itu kan menimbulkan lama-lama itu terbentuk ya di dalam otaknya itu. Itu kenapa ya orang kok bisa keluar selalu bawa belanjaan banyak. Makanya itu disebut pasar itu setan itu, tempat setan itu begitu. Setan banyak gentayangan, mempengaruhi otak-otak orang itu. Ya, sehingga dia action dalam bentuk kejahatan. Copet, begal, merampas hak orang dan sebagainya. Wa amma kana jadi itu dararannya. Dararan fid dunya fa huwa ka annaka tata'alam bi jasadika fid dunya wa tata'adzab bihi wa la tazalu fi kamadi wa ghamin, dan selalu susah. Orang yang dengki itu selalu susah. Kemanapun dia berada, maka kita harus terima takdir Allah. Jadi awal itu tidak ikhlas menerima takdir Allah. Ya, karena semua kita ini kan ujian. Kita ditakdirkan tidak mampu. Orang yang tidak mampu untuk bisa mampu itu tidak mudah. Ya, karena kemiskinan itu ada dua, ada kemiskinan struktural, ada kemiskinan kultural. Kalau kultural udah watek, ada kesempatan buat kaya juga dia nggak mau. Dia bisa ada job dia nggak mau ambil. Ya, begini-begini aja. Nanti kalau orang berhasil dia iri. Nah, ini nggak benar. Tapi ada kemiskinan struktural, dibuat. Hanya orang tertentu saja yang diberi proyek. Walaupun dia bisa, dia nggak dikasih. Ya, makanya terjadi gejolak. Nah, itulah saudara-saudara sekalian penyakit tentang hasud. Nah, wa amma a'dauka la yukhlihumullah an ni'amin yufiduha alaihim. Karena orang yang diberi nikmat oleh Allah itu tidak mungkin akan berhenti dalam waktu sebentar. Ya, Allah tetap akan memberi nikmat pada orang itu. Singkatnya begini, ada orang tertentu yang di tangannya itu cepat berhasil gitu. Ya, cepat berhasil. Jadi kalau dia yang nanganin cepat berhasil. Makanya pemerintah menunjuk Silvi Karim sebagai direktur KS. Karena dia di dalam berbagai kesempatan berhasil. Di perusahaan ini berhasil. Dipakailah di sini. Gitu. Nah sekarang KS katanya sudah untung. Cuman untungnya bukan jual produk, tapi jual jasa. Jadi ada orang butuh, dia bisa narik itu. Gitu. Ya, bukan jasa dia, bukan produk dia. Ini yang disesalkan oleh Dewan. Gitu kan? Jadi nggak sembarangan orang didudukan di situ, pasti ada sesuatu yang membuat dia berhasil. Jadi ada orang yang di tangannya itu masalah-masalah bisa selesai dengan cepat. Gitu, ya. Tapi ada orang yang di tangan dia susah gitu. Tambah acak-acak. tambah bubar gitu. Ini watak orang berbeda-beda, saudara. Jadi ada di tangan dia itu cepat, rapi, disiplin, tapi ada yang di tangan dia makin bubar. Nah inilah perlu pelatihan-pelatihan keterampilan buat anak kita ya. Buat anak kita harus terampil, jangan manja, nggak boleh manja. Makanya bapaknya itu mendapat kekayaan itu dari kesulitan, biasanya lebih survive daripada anaknya. Anaknya baru mengalami begitu aja udah ngeluh. Nah, bapaknya jauh lebih berhasil karena dia dari nol, bahkan kadang-kadang dari min. Nah, itulah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Ya, kalau kita artinya difitnah ya. Nah, difitnah oleh seseorang padahal kita tidak melakukannya, ya kita nggak perlu menjadikan itu sebagai fokus pikiran kita. Kita nggak usah jadi ruwet karena difitnah orang.
Bahkan dari sisi kerohanian kita beruntung karena pahala dia kesedot masuk ke rekening kita. Nah, kita harus ikhlas menerimanya. Kalau kita tidak terbukti melakukan apa yang dituduhkan orang, ya kita nggak usah jadikan agenda pemikiran. Mubazir nanti. Nggak usah dipikirin. Tapi kalau yang dituduhkan orang itu benar, ya sebaiknya kita berbenah diri. Ya boleh jadi orang ngomong itu benar, ya kan? Namanya manusia kan nggak selalu lepas dari kesalahan. Pasti kita ada kekurangan. Siapapun, karena kita bukan nabi, wong nabi aja ada, bukan malaikat. Pasti ada kekurangan di samping kelebihan. Maka kita harus sadar, kalau kesalahan kita itu kemudian dibidik oleh orang lain, ya itu kesalahan kita. Kalau itu tidak bisa diperbaiki karena itu sudah bawaan, ya contohnya dalam bicara ya bawaan anunya lah, gaya-gayanya, yaitu kita terima. Memang nggak bisa diperbaiki karena itu sudah bawaan. Ya contohnya dikatain pesek lah, benar-benar pesek. Ya masa mau operasi jadi mancung gara-gara dikatain pesek? Ya biarin aja. Ya, siapa tahu pesek itu membuat keberkahan. Kalau begitu, kalau memang nyatanya begitu, seperti saya sipit. Ya gimana lagi? Yang kedua, bahasanya ini medok. Karena saya hidup di Jawa kan. Ya mau diperbaiki bagaimana? Masa mau operasi pita suara? Ya, kamu biarin aja itu karena sudah takdirnya begitu. Ya, mungkin ada kelebihan tertentu yang kita tidak pernah tahu. Nah itu Pak, jadi mengatasinya begitu. Kalau saya ya, jadi kita nggak perlu sedih. Kadang-kadang memang di luar kemampuan kita sih. Akhirnya kita repot tuh, pusing mikirin dia. Begini salah, begitu salah. Ada apa sih dia? Bisa jadi orang itu justru seneng sama kita. Boleh jadi orang itu tertarik sama kita. Jadi semua yang dilakukan di sana, yang dia inginkan kita dekat dengan dia. Nah itu jangan salah loh. Ini salah, itu salah. Ternyata dia ingin perhatian kita. Oh, kayak anak kan. Anak nangis, nangis. Nggak taunya minta perhatian. Gitu. Ya. Boleh jadi istri juga begitu. Ngamuk-ngamuk kan. Sebenarnya keinginannya satu saja. Duduk bersama, ngobrol. Ya, lakukanlah begitu. Kita harus ngerti trik-triknya. Jadi jangan selalu menyalahkan pihak kedua, yang patut kita pertama dudukkan ya sebagai pesakitan adalah kita. Coba diteliti apa kesalahan kita. Kalau sudah tidak salah, diteliti lagi, siapa tahu ada yang luput dari perhatian. Jangan orang lain dulu. Karena kita tahu kita serba kekurangan. Nah itu cara kita memperbaiki. Ya. Kalau kita selalu membidik orang lain, maka yang ada adalah kita menjadi superior, sombong nanti. Kita harus melihat diri kita inferior ya, merasa rendah hati. Ya kita harus memberi pelajaran pada dia. Sebaiknya kalau berani ngeritik, berani memberikan solusi. Itu namanya tausiah. Contohnya Pak Sarjono jangan begitu. Saya sudah punya solusi. Gitu. Jadi harusnya bagaimana dong Pak? Oh begini. Saya juga nggak tahu. Lah ya itu Pak. Sama Pak Umar di sini lagi membicarakan kurban. Saya mengenang masa lalu. Ada orang di samping saya. Masya Allah Pak Umar kok nyebut peler. Itu kan jorok. Karena ada bagian dari ditulis di sini peler gitu kan. Masya Allah, ditulis-tulis. Kata dia nggak mau. Nah kalau bukan peler itu apa? Saya bilang gitu. Ya apa kek? Dia bilang, iya. Dia nggak punya solusi. Ya kamu nggak punya solusi, tapi jangan begitu. Kalau ngeritik, ada gantinya. Apa kalau bukan peler? Waduh. Apa kek? Ya apa? Saya bilang. Jadi kalau Anda ngeritik, tolong beri solusi, saya bilang. Saya ketawa aja. Padahal dia juga kenalnya itu bahasa dia.
Waduh. Ya sama dengan kontol sapi lah gitu. Jorok amat sih ke tukang itu kan. Lah apa ge? Gantinya apa orang udah dikenalnya begitu? Ya itu contohnya. Ya, jadi kita sebaiknya melatih diri kita. Kita juga memang selalu ada kekurangan itu langsung protes. Tapi kita harus berpikir, apa solusinya? Itu bedanya kita ngeritik dengan ngeritik membangun. Kalau ngeritik membangun, dia mempunyai solusi. Sebaiknya begini, sebaiknya begini. Kalau nggak punya solusi, bikin pusing doang itu mah diangkat dalam pembicaraan. Ya, itu sebaiknya. Ada lagi yang lain? Nah, semoga kita dengan wawasan yang cukup, nah itu bisa memberikan solusi-solusi. Ke depan ini sebenarnya kita cukup resah loh Pak. Karena dunia ini energinya semakin berkurang. Ya kalau kita sampai mati mungkin cukup lah. Kalau mikirin kita doang mah. Tapi anak cucu kita ini bagaimana? Di saat kita masih hidup saja minyak tanah sudah langka. Teringat kita dulu bagaimana orang jualan minyak. Lalu diliterin gitu kan. Sekarang sudah tidak ada pemandangan begitu. Mungkin di periode anak kita dia nggak tahu minyak tanah itu. Nah berikutnya mungkin yang tidak bisa diperbaharui seperti gas dan lain sebagainya. Kalau orang Eropa yang berduit, dia hemat, dia nggak keluarin. Apa saudara mengira bahwa di Amerika itu tidak ada sumber minyak? Banyak, tapi dia nggak dieksplor. Nanti dulu kalau semuanya udah habis, baru tuh jahatnya begitu. Nanti kalau dia semua sudah habis, baru dia sumurnya dibuka, dia produksi, baru dikemplang dengan harga tinggi. Ya mudah-mudahan kita harus sadar, jangan habis-habisan ya. Kita membuang energi, menjual energi, jangan sampai habis-habisan. Nanti nggak ada yang tersisa buat anak cucu. Batu bara habis, gas habis, hidupnya bagaimana nantinya? Ya kecuali nanti kendaraan bisa ditenagai oleh air. Nah itu mungkin bisa. Kalau bisa pakai air, nggak pakai premium lagi. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah memberikan pahala yang berganda terhadap kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menyelamatkan kita dari berbagai fitnah dan bahaya. Semoga Allah juga berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, membimbing mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.